Ya, teman-teman, hari ini masih di tanggal 28.01, kita update untuk tanggal 24 ya. Masih di hari libur, teman-teman ya. Kalau sudah hari libur, sempatkan waktu satu hari untuk istirahat di rumah, teman-teman ya. Oke, teman-teman yang lagi liburan juga selamat berlibur ya. Jangan lupa teman-teman kalau lagi liburan senang-senang, jangan mikirin apa-apa ya. Pikirin aja liburannya. Dan kepada teman-teman yang telah memberikan subscribe juga terima kasih, yang telah memberikan komentar, yang telah memberikan saran, yang telah nge-like, yang dari kota seluruh Indonesia, teman-teman terima kasih ya. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan terus ya. Dan terima kasih juga atas doa-doanya. Mudah-mudahan teman-teman juga dikembalikan lagi kesehatan kepada teman-teman dan keluarga. Serta yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih selama ini. Semoga digantikan 30 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, sebagai informasi teman-teman ya, ada beberapa informasi, yaitu ada yang menanyakan WiFi, PTRO, Harum, dan Feren ya. Nah, untuk WiFi di bagian 13, WiFi bagian 13, perhatikan ini kan dari bagian 1 teman-teman, tanggal 24 malam ya. Teman-teman cari tanggal 13. Nah, 13 di sini nih, bagian 13 bukan tanggal 13. Bagian 13 tanggal 27 WiFi sudah dibahas ya di sini nih. Dilihat aja teman-teman ya. Terus yang kedua ada PTRO di bagian 1. Nah, PTRO di bagian 1 ini ada angka satunya, tanggalnya 24 ya. Di tanggal 2 pas tanggal 24 teman-teman di malam hari PTRO ada di sini ya. Nyatu sama BBRI, BBMRI, BBNI, BBCA ya. PTRO nyatu di sini. Harum juga sama nomor 1 di sini nih. Yang kemarin nanyain Harum ya, udah dibahas di nomor 1 nih, bagian 1 tanggal 24 ya, Harum. Satu lagi Feren. Lihat aja dulu teman-teman ya, nanti untuk isiannya sudah saya bilang di sini teman-teman, di nomor 2 ya. Jadi sudah ya, di WiFi nomor 13, PTRO nomor 1, Harum nomor 1, dan Feren nomor 2 teman-teman ya. Baik, kita akan bahas emiten selanjutnya adalah emiten yang sudah di watchlistkan teman-teman ya. Dari ini sudah sekitar 114 emiten yang dibahas dari mulai tanggal 24 sampai tanggal 28 ya. Nah, ini sudah mulai, kita akan bahas lagi. Kita mulai dari MD teman-teman ya. MD ada kata-katanya? Nggak ada ya. MD masih sideway. Perhatikan untuk MD ini bandar Poren terus-terusan ngambil. Kemarin ada pembawaan hanya sedikit aja. Lokal juga sudah mulai ngambil MD ini ya. Ini lokal sudah mulai ngambil. Nah, kita cek Smartman juga sudah mulai masuk. Secara syarat harusnya ini sudah mulai di up teman-teman ya. Kemarin sudah menandain ada tanda kenaikan ya. Dia sudah meninggalkan si kepala merah dan gap ya di area 127. Mungkin si emas lagi menuju ke bawah dulu. Mudah-mudahan sih tidak jadi ke bawahnya ya. Mungkin ini ada penyusup teman-teman, ada penyusup masuk, jadi dia pingin atau enggak dia mau menembus PR-nya dulu di angka sini nih, di angka 119 ya. 120. Nah, mudah-mudahan sih pantulan dari sini ada teman-teman ya. Nah, tanda-tanda kira sudah ada di 128 sama mungkin mau ngejemput PR dulu 120 dulu ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Target untuk MD tidak jauh-jauh dulu, di sini aja teman-teman nih. Ya. Targetnya tanggal 28.01 ya, 25. Nah, mungkin di arah situ dulu untuk targetnya, tapi suka acara akumulasi si bandar Poren akumulasi. Kita lihat dari mulai tanggal sini nih, tanggal 4 Desember. 4 Desember si MD ini sudah mulai diakumulasi sama si Poren. CC teman-teman ada 10.000 lot ya untuk si dinetkan 10.000 lot ya. Dia cenderung ngambil lebih enggak, jual 61, ngambil 72, jual 61, tapi masih banyak teman-teman, si CC masih banyak ya. Mudah-mudahan bisa tembus ke 161 ya untuk si MD ini ya. Kita lihat posisi MD. Posisi MD. Oh iya teman-teman, ini ada bandarnya teman-teman. Perhatikan ya kalau ada bandar begini nih. Jadi sini sudah mulai ke atas lagi ya, makanya jangan tinggi-tinggi ya.
targetnya ya 161 aja ya teman-teman ya, di harga tengahnya aja. Ini zona kemarin sudah over ya, artinya udah kemahalan di sini di 213. Di sini 2 kali tapi tidak sanggup untuk naik ya, mungkin ini juga sudah mulai di up lagi 152. Nah makanya teman-teman di sini aja, paling tinggi di 159. Kalau dia nggak kuat ya udahlah, di 140 aja juga sudah cukup teman-teman ya. Oke, untuk MD seperti itu ya. Bandar Porennya cenderung bagus muatannya. Bandar lokal juga sudah mulai bagus isiannya. Dan Smart Money juga sudah mulai masuk. Artinya ini sudah harus secara saham harusnya sudah di up ya. Perhatikan ketika Smart Money masuk, kalau sudah di up. Perhatikan Smart Money masuk sudah di up teman-teman. Oke. Untuk MD seperti itu ya. Lanjut ada emiten Apia ya. Apia. Apia ini kemarin sempat dikasih kabar sama pemiliknya lagi dijual sama Poren teman-teman ya. Dan sekarang kemarin udah hampir dia ngambil lagi, ternyata buangan lagi. Tapi tenang aja, walaupun dibuang sama Poren, ternyata bandar lokal terus KB. Jadi ini sudah di apa namanya, take over ya, take over sama bandar lokal teman-teman ya. Jadi kenaikan ini juga dibantu sama Poren, tapi ketika kenaikan yang keduanya ternyata bandar lokal yang akumulasi. Tapi dia tidak kuat teman-teman ya ke arah sini ya. Tapi tenang, dia sudah ngasih tahu mau ke arah atas ya. Walaupun sekarang dalam posisi downtrend, mau ke bawah dulu ya. Mudah-mudahan tidak lepas daripada ini cenderung bagus teman-teman ya. Mudah-mudahan sih sekarang tidak dead cross ya, karena si bandar lokal juga sudah mulai bagus lagi ya pengambilannya. Perhatikan ya. Ini bandar lokal sudah ngambil bagus. Kita lihat dari cek tanggal 16 Januari. 16 Januari. Kita lihat untuk domestik. Ada AZ, FZ, OD, SP cenderung broker bagus semua yang ngebuang broker-broker teman-teman kita ya. Jadi fix ini kalau ke atas siap lah teman-teman. Target ya di 461 ya. 460, 461. Ini udah harga terendah teman-teman ini ya. Ya teman-teman kalau perhatikan nih si Avia ini sebenarnya sudah harga terendah banget. Mau direndah kemana lagi gitu ya. Udah downtrend banget teman-teman si Avia ya. Ini kemarin sudah terendahnya. Jadi targetnya nggak usah tinggi-tinggi dulu. Karena apa? Karena dia sudah belum bisa melewati harga tertingginya di angka 500-an ya. Maka cenderung dia diturun ke bawah, makanya jangan tinggi-tinggi dulu, targetnya di sini sudah cukup. Apabila dia sudah mulai ada pembalikan arah lagi ya, kemungkinan bisa diturunkan kembali. Tapi kalau dia sudah merangsek naik ke atas lebih daripada ini ya 45 atau enggak sampai ke 465 aja teman-teman ya. Apalagi sudah tembus ke angka 532 udah sip, itu bisa ke atas teman-teman ya. Ini posisi paling rendah di sini ya. Dia juga sudah mulai di up ya. Istilahnya kalau kita mudah-mudahan sih ini ketemu sama MA200 nya nih. Ini kalau sini masih dalam downtrend tapi sudah mulai dibelokkan dikit ya. Nah, ini sudah mulai dibelokkan dikit, artinya sudah mulai tekanan dari bawah sudah ada. Di sini saya tidak punya tahanan, hanya di sini aja teman-teman, di angka 380 sama di angka 374. Ini mudah-mudahan si MA10-nya tidak menuju ke bawah lagi ya, soalnya sudah ada tekanan. Ini yang kita pinginkan itu bandar Poren masuk lagi teman-teman, karena ini mungkin bandar Poren terus jualan ya semenjak sini masuk udah gembira aja kan, yang punya barang Apia ini di sini nih. Ternyata masih berlanjut penjualannya. Tapi tenang, Smart Money sudah mulai masuk, bandar lokal masuk, tinggal tunggu bandar Poren. Sebab ketika bandar Poren sama bandar lokal akumulasi dan memaaf harga, cenderung harga naik ya. Kemarin coba si bandar lokal akumulasi tapi tetap juga nggak kuat juga di sininya ya. Nggak apa-apa teman, itu bagian daripada sebuah perjalanan ya. Saya di sini nggak, coba saya gedein dikit deh. Rapih teman-teman, rapih banget teman-teman. Di sini doang nih, nah di angka sini nih. Ini ada mungkin mudah-mudahan sih buat tahun depan ya. Ini kita kasih ini udah bagus, dan sini gap doang di sini nih, di angka 370 sampai 380. Kalau dia tidak nembus sini cenderung ditahan di area 398 ya bagus lah. Berarti ini buat PR masa depan aja ya. Nah, jadi kita sudah punya simpanan. Kalau dia udah mulai ke arah sini lagi, wah itu udah mau ke supportnya gitu teman-teman. Oke. Smart Money sudah masuk, bandar lokal sudah mulai terus ngumpulin sama memaaf harga. Tapi bandar Poren masih cenderung jualan. Kita tunggu bandar Poren ada pengambilan lagi kan. Karena setiap bandar Poren ngambil sama bandar lokal ngambil, kecenderungan di up-nya ada. Perhatikan ketika bandar lokal ngambil tidak kuat karena pinginnya ngebuang, tapi ketika bandar Poren masuk langsung up ya. Nah itulah teman-teman
Ya teman-teman, kalau pakai MA10 kan sebenarnya sudah mulai cuan teman-teman ya. Berapa persen? Lumayan teman-teman. Kalau teman-teman punya 3 miliar aja, ambil di arah sini. 8%. 8% ada 8% kali 3 miliar berapa teman-teman? Ya, udah ketahuan kan, makanya lebih baik modalnya dibesarkan teman-teman. Jadi untung 3 tik 4 tik juga berasa gitu ya. Kenapa kita istilahnya pingin untung besar? Karena modal kita kecil teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau di pasar saham, kalau sudah ada rezekinya udah ambil aja. Nanti juga dikasih kesempatan ke bawah lagi, dan dikasih kesempatan ke atas juga teman-teman ya. Itu saran dari saya. Karena setiap orang yang berhasil itu ada orang-orang yang memanfaatkan ketika sudah cuan, ya udah cuan aja. Perkara dia mau naik ke angka sekian 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 atau ke atas langit, biarin aja. Nanti juga kalau udah di atas langit mah nggak ada oksigen, ya turun lagi lah teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk APIA ya. Jadi santai saja teman-teman. APIA itu kecenderungan lagi berusaha untuk dorong ke bawah, ke atas, dorongan dari bawah ke atas. Cuma kita tinggal tunggu poren aja. Poren akumulasi lagi, fix ini biar ke atas ya. Soalnya tanggal 24 ini belum ada pengambilan dari poren teman-teman ya. Perhatikan ya poren ya. Pengambilannya pembuangan lebih besar. Tapi di sini sudah masuk si ZP ya. Tapi tidak terlalu banyak gitu kan. Harusnya ini banyak banget ngambilnya, minimal 1 miliar kayak gitu ngambil, baru di sini berasa ke teman ya si APIA ini. Oke, untuk APIA seperti itu. Lanjut, ada Nine. Ini ada pertanyaan? Oh nggak ada ya, kosong. Nine udah over ya teman-teman. Nine ya udahlah, Nine ini sudah mulai menemukan jalan untuk keluarnya teman-teman. Perhatikan ya, Nine si bandar poren sudah jualan ya teman-teman. Perhatikan, ini juga lagi di posisi di suspend ya. Suspend kan, ini kan terakhir transaksi tanggal 9 Januari kan. Nah udah oversold teman-teman, artinya udah mulai udah kemahalan banget ya. Nah ini teman-teman, jadi perhatikan buat teman-teman. Perhatikan nih, emiten ini listing tahun 2022 ya, bulan Desember. Perhatikan dia langsung ditekan ke bawah sampai nggak bernapas teman-teman, sampai ke agak 5 perak apa 6 perak nih, 3 perak ya, 5 perak. Perhatikan ketika abeng, memang harus nunggu teman-teman, tahun 2022, 23, 24 di up kembali itu tahun 2024 bulan November ya. Nah itulah saya bilang teman-teman, kenapa saya masih yakin dengan sebuah emiten yang dari IPO ditekan ke bawah sampai udah nggak bisa gerak di 50 gitu kan. Kadang-kadang kalau akselerasi sampai ke angka 3 perak 4 perak gitu, tapi syaratnya dia harus terus langsung ditekan ke bawah teman-teman ya. Model asli itu teman, itu pasti di up teman-teman ya. Tunggu aja tanggal mainnya dia ya. Seperti soalnya Nine juga sama nih, mau ada informasi apapun, tapi secara teorinya, teori apa namanya ya, teori tekanan kali namanya gitu ya. Nah, sekarang sudahlah teman-teman ya, kita cek untuk lebih baik teman-teman sudahin aja kalau pingin Nine ya, karena sudah mulai mahal banget teman-teman itu Nine itu. Kita cek ini si Nine ya. Nine kita cari berita, terus masuk ke suspensi. Kita cari Nine di sini teman-teman. Nah, penghentian sementara. Jadi sudah Januari tanggal 7, Januari tanggal 9, berarti sekitar semingguan. Tapi ini biasanya teman-teman kalau suspensi yang sudah naik seperti ini kan udah jalan berapa minggu nih, berapa hari nih? 9. Nah, 10 berarti 10 sekarang tanggal 24, berarti 2 mingguan ya. Ya kan, 2 mingguan kan, tanggal 10 nih, tanggal 10 di sini sekarang tanggal sekitar 2 mingguan kan. Nah harusnya sini sudah bisa dibuka lagi, tapi nanti dia FCA teman-teman ya, harus dibuka di FCA. Nah, di sini tidak ada keterangan dia pembukaan kembali ya, tanggal 9 aja, hanya penutupan aja. Nah jadi kalau ada pembukaan kembali Nine gitu ya, harusnya sih sudah 2 minggu, harusnya hari besok mungkin sudah bisa ditransaksi. Tapi ini kita lihat juga ini dalam posisi aktif atau tidak. Kalau dari hitung sini yang puai cuma seminggu doang gitu kan. Berarti hari ini benar-benar nih dari tanggal 10 harusnya pas pembukaan market nih tanggal 30 ya, tanggal 30 hari aktifnya ya.
Nah mudah-mudahan besok mudah-mudahan dibuka ya, tapi dia harus FCA dulu teman-teman ya. Dan ini juga nanti perhatikan teman-teman ya, dari bandar foreignnya sudah keluar, lokal juga sudah keluar. Artinya apa? Ini sudah dibuang teman-teman ya, sudah dibuang sama si bandar lokal ataupun foreign ya. Jadi teman-teman gak usah istilahnya kalau yang udah begini udahlah gitu ya. Jangan sampai teman-teman nanti nyangkut. Dan perhatikan ketika pembuangan di sini nih, tanggal 3 Januari. Kita cek deh tanggal 2 Januari teman-teman ya. Nah, 2 Januari. Siapa yang memiliki? Teman-teman kita semua teman-teman nih. XL, YP, CC, GR, ada nggak kemampuan mereka untuk memaaf harga? Yang tahunya itu mereka makan. Nah, setelah dimakan semuanya buat barang-barang si bandar lokal dan foreign, ya udah mereka mau ngapain? Ya, mereka hanya punya barang aja gitu kan. Nanti yang nahan sebelah kiri pada mau gitu kan? Enggak. Nanti saya khawatir itu kalau dia arah maka akan turun juga ARB teman-teman ya. Mereka tidak akan berpikir kasihan ya. Bahkan bisa turun, bisa ke angka 38, bisa ke angka 5 perak lagi. Saya juga punya tahanan di 5 perak, bagi di angka 11 perak aja punya tahanan. Dan semuanya ini adalah gap, ini adalah tahanan semua, tahanan penurunan, ini tahanan penurunan. Jadi harap teman-teman kalau sudah begini udahlah gitu ya. Tapi teman-teman kalau mau ngambil lagi, nanti mungkin sekitar di harga 23 perak teman-teman ya. Nah ini kan baru angkatan ke-1 teman-teman, artinya dia sudah mulai, bandarnya sudah mulai memaaf harga. Nah ini sekarang lagi dikembalikan lagi kepada marketnya, kepada pasar. Siapa yang pasar? Ya udah teman-teman kita lagi yang beli nih. Apa buktinya? Ini buktinya ya. Nih buktinya tuh ya. Siapa yang beli? Ya teman-teman kita gitu. Dari mulai tanggal 2 nih sebab pembuangan sini nih. Ya. Nah, kemarin kan sempat terakhir kan tanggal 9 Januari si bandar lokal sudah mulai ngambil lagi, tapi si foreign sudah tidak mau. Foreign sudah tidak mau teman-teman ya. Mereka sudah cukup. Udah cukup teman-teman, si foreign aja. Ini yang ngangkatnya ada bandar foreign, bandar lokal teman-teman, ini jago banget bandar lokal, ara gitu ya. Nanti juga turun akan ARB teman-teman ya, hati-hati ya. Oke teman-teman, untuk si Nine seperti itu ya. Kita lanjut ASHA ini FCA ya, di bawah harga 50 perak. Kategorinya kategori belum di beresin ya. tenang. Kita cek untuk si ASHA ini kategorinya berapa. Di sini teman-teman. ASHA ikan-ikanan kategori 1. Kita harus catat biar nggak bolak-balik. Si ASHA itu dari bandar lokalnya tidak ada itikat baik untuk memaaf harga teman-teman ya. Dia masih cenderung buangan terus ya. Sampai detik terakhir juga masih buangan. Jadi teman-teman kalau mau ASHA gitu ya, ataupun beli mau average, tunggu aja dulu, dia masih kategori FCA kok, kelas 1 ya. Artinya kalau 1 hanya butuh di 50-51. Tapi sekarang ini si ASHA belum ada terlihat perkembangan untuk pengambilan lagi. Apalagi bandarnya ya, cenderung dia jualan karena mungkin si ASHA ini sudah, apakah mau ditinggalkan ya. Mudah-mudahan sih teman-teman tidak ditinggalkan ya. Mudah-mudahan sih di si ASHA punya pikirannya, saya harus punya duit dulu gitu, bisa memaaf harga gitu kan. Dia mungkin dijualan di 12 gitu kan, sampai angka 12, nanti mungkin bisa ngambil lagi di harga 10 sampai 9 gitu kan. Nah, mudah-mudahan sih pemikirannya seperti itu ya. Tapi ada sedikit upaya lah dari bandarnya, sempat pernah ngambil juga dikit-dikit nih, cuma tidak signifikan ya. Kalau sekarang dibuangnya sangat signifikan banget, keciri banget kita teman-teman, cuma ngebuangnya. Perhatikan yang ngebuang, terus ngebuang aja. Perhatikan yang ngebuang sampai detik terakhir aja masih ngebuang. Smart money aja tidak kuat teman-teman untuk menahan gemburannya gitu kan. Itu sekelas smart money teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk FCA harap bersabar aja ya. Kalau udah FCA gini pasar nego ada nggak? Kayaknya nggak ada, pasar nego udah harga murah soalnya ini ya. Tapi tenang aja teman-teman, kita akan tunggu lagi ini gebrakan dari seorang bandarnya ya. Sementara ini kan yang ngeluarin barang itu kita cek dari tanggal 10 Januari dulu, yang paling besar dari 10 Januari. Nah biang keroknya si AXA, si XA ya, XA ya, biang keroknya si XA nih.
Nah, yang teman-teman pada ngambil kan. Nah, tapi sini sudah mulai ngambil, si LG sudah mulai ngambil, kakak sudah mulai ngambil, Jaja sudah mulai ngambil walaupun sedikit itu teman-teman ya. Mudah-mudahan sini ada penggantinya teman-teman, jangan si XA deh gitu. Si XA emang kurang asem ya. Harus dirujak ini si XA ini. Udah tandain teman-teman kalau emang bandarnya si XA udahlah. Lebih baik teman-teman menyingkir aja gitu. Karena si XA itu kecenderungan dibawa nyelam dulu ya. Teman-teman kalau kuat ya silahkan aja ya, tapi untuk pengangkatan bagus juga nanti teman-teman saya itu. Cuman kadang-kadang pengawalannya ini yang bikin kita merasa deg-degan luar biasa gitu teman-teman ya. Kita lihat si ASHA kronologisnya seperti apa. Nah, si ASHA itu pernah di-up, dilemparin, ditaikin lagi, berarti mereka sudah lunas teman-teman. Kenapa kesiniin? Karena dia sudah melempar barangnya ke market. Ya, dari harga 135 diangkat ke angka 300, berarti kan mereka dua kali teman-teman. Artinya ini sudah pelunasan gitu kan. Sudah lunas. Nah, mereka tuh cenderung dia melemparkan aja ke 185 langsung bam ke bawahin. Udah nggak, istilahnya nggak usah tadi aling-aling. Cuma kita tinggal nunggu di harga 50-nya aja. Oke, teman-teman. Si ASHA ini kita hanya tinggal tunggu di 50-nya aja. Dan si bandar lokal sudah mulai akumulasi lagi ya. Ini tanda-tanda kenaikan nanti setelah 50-nya tercapai. Saya targetkan ke angka itu. Nah, kita akan kasih tanda di 50 teman di sini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ke sini. Soalnya kalau harga FCA itu yang ketergantungan sama bandar lokal teman-teman. Cenderung si Foreign itu nggak mau teman-teman ya di harga FCA 50. Mungkin kalau FCA hanya karena suspensi ataupun yang lainnya ya, UMA masih di harga masih belum di 50 ke bawah masih mau dia. Cuman kalau sudah 50 dia malah cenderung semuanya kabur teman-teman ya. Kalau sudah diepcakan di bawah 50. Oke, kabar dari ASA segitu dulu teman-teman ya. Soalnya si bandar lokal belum akumulasi secara signifikan, malah dia terus pembuangan. Emang ini kurang asem ya. Si FCA-nya. Si ASA ini orang lain sudah mulai di up, dia malahan masih buang mah dimanfaatin. Ketika dia naik aja dimanfaatin sama dia, padahal ketika dia si ASA itu akumulasi langsung naik kan, tapi malah dimanfaatin dia untuk jualan. Walaupun dia istilahnya ngambil dari 11 itu, coba ngambil dari harga 11 dijual di harga 15 gitu ya. Sampai sekarang itu masih ada pembuangan. Ini kayaknya si ASA belum puas teman-teman, pengen ngambil di harga paling bawah banget ini. Oke, kita tunggu aja akumulasi lagi dari bandar lokalnya ya. Lanjut, ada Kajen 182. Kajen sembari update punya teman kita, sembari update punya yang lainnya juga ya. 182 di arah mana nih? Sini ya. Di sini ada sini. Ada 82 mah baru kemarin teman-teman, santai ya. Santai aja. 182 mah ini juga tanda-tanda kenaikan ada nih ya. 186 itu tanda-tanda kenaikan. MA10 lagi menuju ke atas ya. Mungkin kalau dia jebol area 160 mungkin lah agak riskan dikit gitu ya. Nah, ini juga sudah jebol ya di angka si ekor merahnya, si ekor hijaunya kita gantikan ke si ekor merah teman-teman. Udah teman-teman ya. Angka penurunan 134 nih, 116 sama 109, 160 untuk penurunannya ya. Untuk kenaikan ada 186 sama di angka 203. Ini sebenarnya MA10 lagi menuju ke atas, lagi uptrend teman-teman ya. Sebenarnya target kajiannya sudah tercapai teman. Jadi sebenarnya target saya itu sudah melampaui batas di sini udah gitu teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang kan tinggal ini antara pembuangan sama sideway atas ya. Perhatikan bandar Foreign sudah mulai jualan di sideway atasnya, dia bagus jualan. Kita tunggu daripada istilahnya bandar lokalnya. Bandar lokal masih ada di atas nih. Kemarin terakhir dia ngambil lagi sedikit ya. Kemarin ada pengambilan dari tanggal 21 Januari 20 bro, itu mah bro. 21 untuk domestik. Kita grosskan dulu. Ada YP, CC, KKDR di sini teman-teman ya. Mungkin YP bagian daripada bandarnya, karena sedikit banyak bandar yang pakai YP ya. CC juga, kalau CC kurang yakin. Kalau KK sama DR mungkin iya teman-teman, ada sebagian yang pakai bandar juga. Nah teman-teman, untuk kajian kita lihat untuk posisi teman-teman ya.
Makanya teman-teman kalau mau ngambil lihat posisinya dulu nih, posisinya di mana ya. Itu yang sering saya tekankan. Nah, kajian itu selama 10 tahunan teman-teman dalam posisi rendah banget. Artinya teman-teman kalau di harga 192 aja udah masih murah banget. Targetnya itu ke angka 295 di harga murah ini juga. Jadi 29 aja selama 10 tahun itu harga murah teman-teman. Cek 5 tahunan dulu deh. Nah, ini kajian ini bisa kemungkinan diangkat teman-teman ya. Bisa di up apabila dia sudah bisa melewati 300-an. 305, 310 ada koreksi dikit, bang bisa ke atas teman-teman. Ya, bisa ke angka 1000-an bisa teman-teman, jangan gede-gede teman-teman, segini aja sudah cukup lah. Itu ke arah sini nih, ke arah sini 495 atau ke 500 ataupun ke 392 gitu. Nah, saya aja mengadakan kasih kajian ini ke harga 365 dulu teman-teman. Enggak usah jauh-jauh lah. Oke, target saya pertama sudah tercapai di sini, tinggal 3 target selanjutnya di sini ya. Karena ini sudah sangat murah banget teman-teman ya. Kemungkinan di sininya ada. Kenapa kemungkinan sini ada? Tunggu dulu teman, santai. Santai ya teman-teman ya. Nah, ini kemungkinan ada, kenapa? Karena dalam posisi murah banget teman-teman ya. Selama beberapa tahun ini harga murah banget. Jadi untuk ke target 300 bisa apa? Pernah soalnya. Nih, satu kali tidak kuat, nih dua kali, kedua kalinya kuat. Dia cobain lagi kan? Nah, gak kuat lagi, cobain lagi nggak kuat. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai ada emas 10 sudah menghadap atas. Bandar lokal masih ada di atas, kecuali bandar foreign. Tinggal tunggu sabatan dari bandar foreign aja ya. Bandar foreign bisa masuk lagi, peng, bisa ke atas lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, tetap harus hati-hati teman-teman apabila jebol 160 ataupun angka 134 ya, cenderung dia akan ke bawah. Apalagi sini meninggalkan gap di sini teman-teman ya. Saya itu ada ke bawahnya ke 49 sampai ke 50 teman ke bawahnya ya. Nah, ini smart money belum masuk lagi teman-teman, kita akan tunggu smart money masuk karena kecenderungannya si kajian ini ketika smart money masuk bagus ya. Perhatikan. Smart money masuk bagus, ini juga bagus ya. Langsung di up. Sini nih masuk peng, langsung di up kan. Makanya ini kita tunggu dulu sideways dulu, nanti smart money masuk mungkin ini akan bertanda di up lagi. Kalau sekarang masih jualan dulu smart money-nya ya. Di area sini masih jualan, ditahan sama si bandar lokal ya. Foreign jualan tapi bandar lokal terus nahan. Yang mudah-mudahan bisa sideways atas ya. Tanda-tanda kenaikan ada di angka 209 untuk meluruskan niat dia. Dia kan punya niat pingin di up ya, cuman kehalang sama peraturan, tidak boleh tinggi-tinggi, akhirnya dikena FCA, habis FCA langsung ngegas lagi ya. Mudah-mudahan ini bisa ngegas ke atas. Nah, masih lagi menuju ke atas teman-teman ya. Ini tidak banyak peran, yang paling berperan itu bandar lokal teman-teman di sini ya, kajian ini. Kita cek dari tanggal kemarin, tanggal berapa tadi? Tanggal 21 ya. Kita 21 kan ini pembuangan teman-teman. Nah, kita cek dari sini teman pengambilannya. Nah, dari sini nih. Kalau mau dari sini benar teman-teman. Nah, ya. Ada yang terkecil di sini nih, tanggal 20 November. Baru kita tahu nih siapa yang menjadi pemegangnya di sini. 20 November. Domestik kita grosskan dulu, kita ambil lagi ke net. Ada si LG teman-teman, si kakak Fik ini ya teman-teman, siaplah ke atas ya. LG aja sudah ngambil 1,5 miliar. Fik ya bisa ke atas ya. Teman-teman harap bersabar aja. Nanti kalau sudah ada tekanan ke atas lagi, hati-hati nih ada ke bawahnya ya. Kalau lagi uptrend ikutin MA10-nya teman-teman ya. Oke. Untuk kajian seperti itu tinggal nunggu smart money doang yang masuk teman-teman. Mudah-mudahan smart money masuk bisa di up lagi. Lanjut. Si ISEA teman-teman. ISEA ini adalah andalan teman-teman. ISEA itu andalan. Ini saya pikir gini teman-teman, si ISEA terus siapa lagi ya? Ini belum ke 50 aja teman-teman ya. SMGA gitu ya. Nah, itu adalah si Feren. Nah, ini adalah emiten yang siap untuk di up teman-teman ya. Cuman tinggal nunggu waktu aja. Saya yakin ke 500 lagi bisa teman-teman, tapi jangan terlalu ke atas dulu. Kesini aja ke harga tengah aja, 300 juga bisa di up teman-teman ya. Kenapa? Karena ini lagi di downtrend kan. Si bandar lokal terus ngebuang. Nah, sekarang si bandar lokal bagusnya itu sudah kembali terakhir ya. Bandar lokal sudah mulai ngambil lagi. Cuman kembali ada pembuangan sedikit ya. Di sini ada halangan ada halangan teman-teman, atau enggak dia sengaja mau menurunin ke angka 67. Karena 67 adalah area yang harus diturunkan ya. Harus diturunkan. Jangan posisi teman-teman sekarang jangan ngambil dulu karena
masih downtrend teman-teman ya. Ini belum ada kepastian ya. Secara MA kemarin sudah mulai up, cuman dia meninggalkan jejak di sini kan. Wah, ini meninggalkan gap bisa ke bawah lagi, soalnya baru dikit gitu kan. Makanya ketika lihat MA 10 lagi ke bawah lagi bagus, saya bilang ini harus ke bawah dulu, soalnya harus ke angka 67 dulu ya. 67 sudah dilewati dan dikenal merah kan. Kemarin dikenal merah kan aja kan lebih baik lagi. Sengaja si bandar ini langsung hajar kan. Tetapi kalau teman-teman perhatikan sebenarnya ini sudah mulai di apa? Kita lihat di Januari tanggal 24. Nah, ini sebenarnya sudah mulai diakumulasi teman-teman, si AK ini, si kakak bandarnya teman-teman ya. Nah, dari simulasi ini nih. Nah, ini sebenarnya dari mulai tanggal 14 November. Ini sebenarnya teman-teman, si kakak juga pinginnya memaaf harga, cuman bukan si bandar, retail tidak mau menyerahkan barangnya ya. Si retail ini tidak mau menyerahkan barangnya. Wah, saya bilang ini retail belum mau menyerahkan barangnya gitu kan. Karena kenapa si kakak aja udah ngumpulin 188.000 lot gitu kan. Kalau kita cek dari tanggal 9 penelitian ini mah di sini nih. Sorry. 8 Juli teman-teman, ke 8 Juli ini ya. Ini 8 Juli ya. Kalau masih baru masih enak teman-teman bisa dicek ya. Nah, 8 Juli kita awalkan. Tuh, yang nguasain teman-teman kita ya. Tapi sekarang si XL sudah mulai berkurang. Kan kemarin 300-an ya, sekarang sudah 295, artinya sudah berkurang teman-teman ya. Sudah berkurang dari kepemilikannya ya. Tuh, dari 307 ya, berkurang jadi selama berapa 24 hari itu jadi 295. Artinya bener kan dia istilahnya si lokalnya bukan si lokal, retailnya mau menyerahkan barang kepada si bandarnya. Memperhatikan bandar ya. Si bandarnya si kakak di sini teman-teman. Kita lihat XC deh 384 ya, 384 nih. Si XC ini nyerahin barang enggak? Kalau masih belum nyerahin barang ya otomatis 384 ya. 384, 380 berarti si XC malah nambah barang. Nah, itulah yang membuat ini kenapa emiten ini tidak di up teman-teman, karena si kakak masih kekurangan barang, baru punya 338 ya. Kalau dihajar semuanya sini bisa dia punya untung berapa tik gitu kan. Sedangkan mereka ini, si kakak ini harus minimal itu 10 tik lah minimal teman-teman untuk istilahnya keleluasaan dia untuk memaaf harga. Kalau dia masih jualan kan masih enak untuk 10 tik ke depannya itu teman-teman ya. Ini sebenarnya masih dikuasain sama si teman-teman kita. Makanya teman kita itu di sini XL, XC, CC, YP, PD itu ya. Maaf ya. Nah, ini masih penguasaan barang teman-teman ya. Ini padahal si bandarnya si CP ya. Ini sebenarnya si saya ini bandarnya si CP. Harusnya CP harus luar biasa, tapi si CP emang pengennya jualan dulu sih. Dia emang jago teman-teman, spesialis bawahan. Berarti kalau si CP belum akumulasi lagi nih, berarti bukan spesialis bawahan lagi nanti. Biasa si CP itu ngambilnya di bawah banget teman-teman. Bandar jago dia teman-teman ya. Nah, saya pikir si SI itu seperti itu teman-teman. Jadi minimal dia bisa di up ke atas lagi. Cuman teman-teman sudah pada lupa. Nah, baru di up, baru pada nanyain lagi kan, seperti kasus di Nine ya. Nih, Nine. Saya bilang kasus Nine seperti ISA nanti teman-teman ya. Nih. Dibuat ke bawahin kan sampai ke kerak-keraknya. Dari tahun 2022 lewat 2023 udah pada nyerah. 2024 juga pada nyerah. Tapi pas bulan November ke atas, pada nanyain, pada pingin beli di atas. Nah, itulah teman-teman mereka itu. Kadang-kadang teman kita itu suka lupa teman-teman ya. Makanya teman-teman yang punya ISA sabar aja. Ya, kunci semuanya di sabar. Teknikal analisa akan kalah, bandarmologi akan kalah, fundamental juga sama akan kalah. Dengan siapa? Dengan teknikal sabar teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah bisa nguasain teknikal sabar, tidak akan rugi. Ingat, tidak akan rugi. Cenderung kalian tenang, average harga berapa, dan punya keyakinan. Mereka punya keyakinan setiap emiten yang dijebloskan ke bawah ketika IPO, dia akan cenderung akan di-up lagi, kecuali si emitennya itu sudah di-up dulu, dikebawahin, di-up lagi, dikebawahin lagi. Nah, itu adalah tanda-tanda
benar-benar si bandar itu pingin ngebuang barangnya karena sudah dikasih kesempatan 2 kali, tidak ada yang mau take profit, ya akhirnya pada diambil lagi gitu kan. Udah silakan ambil gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman si ICAC tenang aja, sabar aja teman-teman ya, sabar. Bahkan kalau di angka ke 50 kan lagi jangan, biarin aja teman-teman ya. Kenapa? Karena pinginnya seperti itu ya. Di pasar nego juga sudah tidak ada transaksi, artinya ini mau dijual harga normal gitu. Kecuali kalau ada perjanjian apa, mungkin di pasar negonya ada transaksi. Di sini tidak ada transaksi teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Sini si CP jualan, berhasil jualan teman-teman ya. Sudah ngejual sekitar 1,9 juta lot atau enggak 41 miliar gitu kan. Sebenarnya kalau dengan punya dana sebesar ini, kalau mau maaf harga setengahnya aja udah mau bisa gitu. Cuma tidak ada kemauan aja gitu kan. Si kakak aja dimodalin 3,2 miliar sudah punya 338 lot. Retail 11 miliar punya 295. Kan berarti pada nyangkut. Ya kan? Pada nyangkut kan? Si kakak aja 3,2 istilahnya punya 300 lot. Ini harus punya 290-an 11 miliar. Kan perbandingan jauh banget teman-teman ya. Nah itu teman-teman kenapa istilahnya si bandar itu harus punya harga di bawah. Jadi ketika dia mau up harga, ketika dihajar juga duit harus siap istilahnya ya. Barang juga harus ready untuk nahan sebelah kanan sebelah kiri. Kirinya duit, kanannya barang gitu kan. Dan tidak akan bergerak sendiri si kakak itu teman-teman. Minimal dia punya akun yang berbeda gitu kan. Kakaknya boleh sama, brokernya sama, tapi akunnya pasti berbeda. Biar mereka bisa bermanuver, yang satu nahan, yang satu memaaf harga, yang satu nahan kanan, yang satu nahan kiri gitu teman-teman. Yang satu tugasnya istilahnya memberikan makanan terus teman-teman ya. Yang bikin kocek gitu kan. Masuk ada sering naik turun gitu teman-teman ya. Dan satu lagi, smart money sudah mulai masuk. Namun mudah-mudahan smart money ini sudah masuk ke bagian XL, CC sama XC gitu, sama YB sama PD. Karena kecenderungan ketika smart money masuk dan bandar lokal udah siap, pasti di up teman-teman, tenang aja, pasti di up kok ya. Tinggal nunggu nih kepastiannya besok nih. Dimerahin aja saya di angka di angka 67-nya ya. Biar pas di sini teman-teman ya. Terus besok tarikannya dari harga 67 lagi, bisa keren ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk yang bagian ke-19 sekarang ya. Bagian ke-19 nanti kita akan update lagi pagi hari ya. Mudah-mudahan yang punya LPKR nanti nih nanya itu LPKR ya. Harusnya satu lagi ya, nanti aja besok aja ya. Besok aja kita sambung lagi karena sekarang sudah mulai agak larut malam. Sekian dan terima kasih.